Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami, memanggil dan memilih kami, untuk kami boleh menyatukan hati kami, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami mengangkat hati kami angkat pujian kami sebagai doa-doa kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tidak mau berjalan. Jika kami berjalan sendiri Tuhan, kami tahu kami berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak mau berjalan Tuhan ketika Roh-Mu tidak menyertai kami, karena sia-sialah semua yang kami lakukan. Saat ini Tuhan kami mohon, biarlah Roh-Mu sendiri yang menyertai kami. Juga acara malam hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Di dalam kehidupan kami juga Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh penolong. Saat ini mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Roh-Mu, kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau penolong yang selalu setia, yang selalu menyertai kami. Kita nyatakan, segala perkara dapat kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan penuh iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Engkau Allah yang selalu menjadi penolong. Engkau Allah yang selalu setia. Kami mau tetap percaya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tetapi kami percaya Engkau Allah yang berjanji menyertai kami. Kita nyatakan dengan penuh iman, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Benar, Engkau Allah yang selalu setia. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, walaupun mungkin saat ini hidup kami tidak baik-baik saja, tetapi kami mau percaya kami punya Allah yang setia, penolong, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami tetap berjalan dengan hati yang menyembah Tuhan, ketika kami tetap berjalan dengan setia dan percaya, kami akan melihat mujizat menjadi nyata. Mari kita nyatakan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan ada ketika ada hati yang menyembah. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh. Kami rindu Tuhan mengalami lawatan-Mu, karena kami percaya Engkau hadir ketika hati kami menyembah. Mari nyatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh
Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Benar Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, mengalir di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan saat ini berhembus, Roh-Mu bekerja, melawat setiap hati anak-anak-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh kerinduan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Angkat tanganmu. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang.
Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Re. Angkatlah suaramu, sembahlah dia di dalam rohmu, sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia. Angkat suaramu, sembahlah dia. Sembahlah dia. Allah yang hidup. Rabasyana Maya Rabakyana Maya Re. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Re. Angkat suaramu, sembahlah dia. Kami masuk menyembahmu. Rabasyana Maya Rabakyana Maya Re. Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya. Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabaya. Gembala dia Allah yang kudus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabaya Rabasyana Maya Rabaya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabaya Rabasyana Maya Rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengalami lawatan-Mu malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, Engkau hadir menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyiapkan hati kami yang rindu akan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi perjalanan hidup kami. Mari kita nyatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, sebebas-bebasnya untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami mau melepaskan segala apapun yang mengikat hati kami, yang menghalangi kami untuk mendengarkan pesan-Mu malam hari ini. Tuhan, pakailah kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai seluruh keberadaan kami. Kuasai kami sebebas-bebasnya Tuhan. Pakailah mulut bibir hati kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Tes 1, 2. Jelas? Oke. Tidak ada yang kehujanan ya. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Keluaran. Keluaran bab 17. Keluaran bab 17 ayat 1. Sudah ketemu? Keluaran bab 17 ayat 1. Malam hari ini kita akan berbicara tentang temanya peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Malam ini adalah pertemuan komsel kita yang ke-80. Puji Tuhan. Peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus.
pada malam hari ini, utuslah roh-Mu, singkapkanlah misteri kerajaan surga yang tersembunyi di dalam firman-Mu ini. Biarlah roh-Mu saat ini menjamah setiap hati yang memberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Segala penghalang firman-Mu kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, di dalam kitab suci kita akan menemukan banyak sekali kisah-kisah yang berbicara tentang peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Namun malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dari, nanti ada dua bagian. Ini yang pertama dulu. Kisah ini diambil dari kitab Keluaran. Kita semua tahu Keluaran adalah kisah yang dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Judulnya adalah Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu berkeluh kesah. Mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Ayat keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Ayat ke-6, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Begini, Bapak Ibu. Kisah ini berbicara tentang sesudah keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, mereka mengembara di padang gurun. Mereka sampai ke sebuah tempat yang tidak ada air minum, dan kemudian mereka kehausan. Dalam kehausan itu, karakter bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah, padahal mereka sudah melihat perbuatan besar di Mesir, yaitu 10 tulah. Ditambah lagi dengan Laut Merah, Laut Teberau dibelah oleh Tuhan bagi mereka. Ditambah lagi dengan tiang api dan tiang awan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Akhirnya Musa berseru-seru kepada Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Kata Musa, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Sekarang coba kita dengar apa jawaban Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat ke-5. Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Perintahnya apa? Berjalanlah di depan bangsa itu,
Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, dan bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Tuhan memberikan perintah kepada Musa berjalan di depan bangsa itu, kemudian membawa beserta dengan Musa para tua-tua Israel. Untuk apa? Untuk menjadi saksi ketika nanti Tuhan mau mengadakan mujizat. Kemudian dengan tongkat di tangan Musa. Tongkat itu melambangkan otoritas seorang gembala. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada Musa, tongkat. Yang kau pakai memukul sungai Nil. Lalu ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu itu di Horeb. Dan haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Musa diberi perintah oleh Tuhan dengan tongkatnya memukul gunung batu. Kita semua tahu gunung batu tidak ada air isinya. Tetapi Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu itu dengan tongkat. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Kisah ini kemudian berakhir. Musa mengeluarkan air dari gunung batu dengan cara apa? Memukul gunung batu itu dengan apa? Tongkat di tangannya. Sesuai persis dengan perintah dan suara Tuhan. Musa peka dan kemudian dia taat kepada suara Tuhan, dan dia melakukan persis apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kisah pertama sudah selesai. Sekarang saya mau mengajak kita masuk ke dalam kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini ada di Bilangan bab 20. Bilangan bab 20 dimulai dari ayat yang kedua. Bilangan 20 ayat yang kedua. Kitab Bilangan. Bunyinya begini. Judulnya begini, dosa Musa dan Harun. Saya akan bacakan lagi. Kenapa? Kalau tanpa dibacakan secara komplit, Bapak Ibu tidak akan mendapat inti sari ceritanya. Pada suatu kali, Bilangan bab 20 ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Kisah ini bukan kisah yang pertama. Ini adalah kisah yang lain. Di dalam waktu yang lain, tidak sama. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Kisah pertama itu ketika mereka baru keluar dari Mesir. Kisah yang kedua ini ketika mereka sudah cukup lama berada di padang gurun. Tetapi satu hal yang kita lihat adalah karakter bangsa ini belum berubah. Kurang lebih masih sama. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati seperti saudara-saudara kami. Ayat keempat, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini
supaya kami dan ternak kami mati di situ. Bersungut-sungut, berkeluh kesah. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa, memfitnah Tuhan akan membawa mereka ke tempat yang celaka, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Mereka melupakan kisah yang pertama. Ketika tidak ada air minum, Tuhan mengeluarkan air minum dari gunung batu. Sekarang mereka lupa lagi mukjizat itu. Berbagai-bagai mukjizat mereka lupa. Itulah kedegilan bangsa Israel yang juga melambangkan diri kita. Ayat ke-6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Pintu kemah pertemuan adalah tempat Musa dan Harun bertemu dengan Tuhan. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Hadirat Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan hadir. Shekinah, kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah Musa dan Harun. Ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Coba kita perhatikan di sini. Kisah yang kedua ini, lagi-lagi Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengeluarkan air dari bukit batu. Tadi gunung batu, sekarang bukit batu. Tetapi sama-sama adalah batu. Sama-sama batu. Artinya apa? Sebuah tempat gunung atau bukit yang seharusnya tidak menyimpan air. Sekarang kita lihat ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa memarahi bangsa itu. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Tadi kisah pertama 1 kali dia pukul, sekarang 2 kali. Memukul dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Semua bersukaria. Namun, coba perhatikan di ayat ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Apa masalahnya, Bapak Ibu? Masalahnya apa? Sesudah bukit batu itu mengeluarkan banyak air dan mereka bisa minum, seharusnya bersukacita. Tetapi ada sebuah akibat yang sangat fatal.
sangat fatal bagi saya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dan sekarang dia memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Namun sebuah akibat fatal karena kurang peka dan tidak taat kepada suara Tuhan, maka Musa dan Harun mendapat hukuman. Hukumannya apa? Bukan hukuman yang main-main, melainkan karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, kata Tuhan, di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Coba perhatikan baik-baik. Musa sampai menjelang ajal, dia berada di perbatasan tanah terjanji. Dia hanya bisa memandang ke tanah terjanji, tetapi dia meninggal di situ dan tidak menginjakkan kakinya ke tanah terjanji. Harun lebih dulu meninggal, kemudian baru Musa. Baru di kemudian hari, Yosua menggantikan Musa membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sekarang saya mau mengajak kita melihat persoalannya apa sampai mendapat sebuah hukuman yang sangat besar bagi saya. Coba kita perhatikan ayat 8. Di ayat ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa. Bapak Ibu, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus membacanya secara perlahan-lahan, penuh perhatian, dan berulang-ulang. Tuhan berfirman kepada Musa, Bilangan 20 ayat 7. Kemudian di ayat ke-8, firman Tuhan itu, perhatikan baik-baik. Ambillah tongkatmu itu, ambillah tongkat, dan engkau dan Harun, artinya Musa dan Harun, kakaknya, harus menyuruh umat itu berkumpul. Kasusnya juga sama, kurang lebih sama dengan kasus yang pertama. Mereka disuruh berkumpul. Sesudah berkumpul, apa yang dilakukan? Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Musa dan Harun disuruh katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Mereka berkata-kata kepada jemaah Israel atau berkata-kata kepada bukit batu. Yang menjawab bukit batu, coba angkat tangan. Mengatakan sesuatu kepada jemaah Israel atau berkata-kata kepada bukit batu. Kepada bukit batu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi Musa disuruh berbicara kepada bukit batu itu. Berbicara, berkata kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau Musa mengeluarkan air dari bukit batu itu dengan apa? Dengan perkataan. Dengan perkataan. Dengan perkataan. Kemudian di ayat yang ke-9, lalu Musa mengambil tongkat itu. Mengambil tongkat yang tadi diperintahkan, ambillah tongkatmu. Sekali lagi saya katakan, tongkat melambangkan otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa sebagai seorang gembala Israel. Artinya apa? Musa mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan. Lalu Musa mengambil tongkat itu.
otoritas Tuhan ada di tangannya. Mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Sampai di ayat ke-9 ini, Musa masih melakukan sesuatu yang tepat. Tidak ada kesalahan. Sekarang ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia, yaitu Musa, kepada mereka. Berkatalah Musa kepada jemaah Israel itu, dengarlah kepadaku, kata Musa, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Pertanyaan saya, sampai di sini Musa melakukan kesalahan atau tidak? Ada yang menjawab begini ya, Bu Esther ya. Ya. Musa disuruh berkata kepada bukit batu itu. Di sini kepekaan Musa terhadap suara Tuhan berkurang, mengakibatkan ketaatannya juga menyimpang. Karena apa? Emosi. Ada emosi di dalam hatinya. Untuk mendengarkan peka terhadap suara Tuhan, kita wajib memiliki hati yang dalam kondisi yang tepat untuk mendengarkan suara itu. Tidak ada emosi, tidak ada apapun juga. Karena emosi, Musa begitu sampai di hadapan jemaah Israel, dia berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Dia memarahi jemaah itu sebagai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Oke, belum selesai. Sekarang ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya artinya apa? Dengan tongkatnya itu. Lalu membukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak, Ibu, Saudara, tujuan Tuhan adalah mengeluarkan air dari bukit batu. Tujuannya memang tercapai. Air keluar dari bukit batu. Betul? Tetapi caranya salah. Musa tidak peka dan tidak taat kepada suara Tuhan. Ketidakpekaan dan ketidaktaatannya ini menimbulkan masalah. Tuhan menyuruh Musa sampai di hadapan bukit batu dan meminta supaya bukit batu itu mengeluarkan air begitu saja. Tetapi Musa sesudah dia marah-marah, dia mengangkat tongkatnya dan memukul bukit batu itu 2 kali. Airnya keluar, tetapi caranya salah, melanggar kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, kisah kedua ini yaitu yang dimana Musa melakukan kesalahan. Musa, dia juga terpengaruh dengan cara pertama. Betul? Cara pertama, dia mendengar suara Tuhan memerintahkan kepada dia untuk memukul gunung batu itu yang tadi kita baca bersama-sama. Memukul gunung batu itu dan keluar air. Sekarang Tuhan ketika menyuruh dia
berkata kepada gunung batu itu, dia mengambil cara yang dulu. Dia melakukannya dengan cara yang dulu. Bapak Ibu, Roh Kudus ketika berbicara dengan Anda dan saya, dia selalu berbicara dengan cara yang fresh. Urapan Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi, selalu baru. Saya ambil contoh. Ketika kita merenungkan satu perikop firman Tuhan, kali ini saya mendapatkan pewahyuan pribadi dari sisi ini. Tuhan berbicara kepada saya, sisi A. Tetapi bulan depan, ketika saya membuka perikop yang sama, saya tidak boleh mengatakan bahwa perikop ini sudah pernah saya baca, sudah sering saya baca. Tuhan sudah berbicara seperti ini. Saya ambil contoh. Ketika Petrus dipanggil Tuhan untuk bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Mungkin pada satu masa ketika saya merenungkan perikop itu, poin itu yang saya tangkap. Tuhan mengajak saya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tetapi mungkin di lain kesempatan, ketika saya merenungkan lagi, saya harus peka terhadap suara Roh Kudus. Kali ini, hari ini, Tuhan mau berbicara apa kepada saya? Atau ketika Dia menginginkan saya untuk membawakan renungan yang sama, tetapi di lain kesempatan kepada orang-orang yang berbeda, Dia ingin saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu baru setiap hari. Dia selalu berbicara kepada Anda dan saya. Apalagi sesuatu yang untuk disampaikan kepada seseorang tidak bisa selalu mengacu kepada yang dulu. Musa jatuh ke dalam kesalahan. Dulu Tuhan pernah menyuruh saya memukul gunung batu itu sehingga keluar air. Sekarang Dia lagi-lagi meminta saya untuk mengeluarkan air dari bukit batu itu. Sekarang saya pukul 2 kali supaya keluar airnya lebih banyak. Itu menurut Musa. Dan dia jatuh dalam kesalahan. Kenapa? Dia melanggar otoritas Tuhan. Tuhan berdiri di hadapan dia. Tongkat itu adalah lambang otoritas Tuhan. Dulu Tuhan mengajari umatnya dengan memukul gunung batu itu. Tetapi setelah sekian tahun, sekarang Tuhan mau mengajari umatnya lewat Musa yang hanya memberikan perintah kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu bisa keluar air. Tidak selalu sama, Bapak Ibu, tidak selalu sama. Jangan berpikir hari ini Tuhan berbicara kepada saya tentang pengampunan. Di lain kesempatan Dia juga tetap berbicara kepada saya tentang pengampunan. Mungkin berbeda. Karena Roh Kudus selalu berbicara sesuatu yang baru. Makanya kepekaan dan ketaatan kepada suara Roh Kudus baru bisa menghantar kita masuk ke dalam rencana ilahi. Satu perikop yang sama. Ketika kita renungkan di lain kesempatan, buang jauh-jauh apa yang ada di pikiran kita. Perikop ini saya sudah tahu. Kita tidak pernah akan bisa memahami pikiran Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Satu perikop yang sama, Tuhan akan berbicara dengan berbagai
macam cara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes, suara saya jelas? Oke, saya lanjutkan. Peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika kita lahir sebagai manusia jasmani, kita diberi indera jasmani, mata dan telinga jasmani. Dari bayi kita mulai belajar melihat dan mengamati dunia yang kelihatan secara jasmani dan mendengar, mengenali suara orang-orang sekitar kita, papa mama kita dengan telinga jasmani. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita juga dilahirkan kembali dengan indera rohani, sehingga mata kita bisa melihat secara rohani dan telinga kita bisa mulai mendengar suara rohani, yaitu suara Roh Kudus. Jadi, seseorang yang dilahirkan di dalam roh pasti punya kepekaan mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana caranya mengenali suara Roh Kudus? Untuk bisa peka mendengar suaranya, yang pertama, kita harus mematikan kedagingan kita. Salah satunya puasa. Puasa adalah tindakan mematikan daging dan menghidupkan roh. Dengan roh yang makin kuat, kita akan makin peka terhadap suara Roh Kudus. Yang kedua, diam dan tenang. Suara Roh Kudus tidak bisa kita dengar dengan kondisi hati yang sibuk dan buru-buru. Ketika rutinitas kita terlalu cepat dan buru-buru setiap hari, kita harus mulai memperlambatnya jika mau mendengarkan suara Roh Kudus dan memberi waktu untuk diam dan tenang di dalam hadirat-Nya. Yang ketiga, suara Roh Kudus tidak akan pernah berlawanan dengan kitab suci, firman Tuhan. Suaranya selalu baru, fresh, tapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Allah Tritunggal itu selalu sehati, satu roh, sepikir, dan tidak akan ada pertentangan atau perpecahan di dalam suara Bapa, suara Tuhan Yesus, dan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus selalu seiring dan bisa diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena itu, orang yang bergaul dengan firman Tuhan akan mudah peka menangkap suara Roh Kudus, karena suaranya selalu seiring dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, Roh Kudus akan mengingatkan semua yang sudah Bapa dan Yesus katakan dalam kitab suci. Kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, Roh Kudus tidak punya bahan untuk mengingatkan kita. Jadi, semakin Anda bergaul dengan firman Tuhan, semakin Roh Kudus mempunyai banyak stok ayat untuk mengingatkan kita apa yang sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci. Di saat-saat kita membutuhkan, tanpa kita pikirkan, ayat itu bisa tiba-tiba keluar dari ingatan kita. Suara Roh Kudus dan firman Tuhan itu mempunyai karakter yang sama. Jika kita sering merenungkan isi hatinya dalam kitab suci ini, dalam surat cinta ini, kita akan makin mengenali suaranya. Seperti seorang bayi yang selalu tinggal di dalam dekapan ibunya,
Bayi ini pasti mengenali suara ibunya lebih dari suara-suara yang lain. Kami punya satu anjing kecil milik anak kami, Selin. Anjing kecil ini mengenali suara Selin ketika Selin yang memanggil. Bahkan suara langkah kaki Selin pulang ke rumah, anjing ini sudah hafal. Dia akan berlari menyambut pemiliknya di depan pintu. Itu anjing. Harusnya kita yang manusia sebagai anaknya yang lahir kembali di dalam rohnya punya kepekaan yang jauh lebih tinggi kepada suaranya dan kehadirannya yang menjadi pemilik hidup kita ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Dari ayat ini kita tahu Tuhan sendiri yang mengatakan kita bisa mendengarkan suaranya. Suara Roh Kudus ketika dia mulai berbicara dengan kita, pasti untuk pribadi kita dulu. Selalu dimulai dengan sederhana. Contoh, di awal-awal saya mendengar suaranya. Saat saya mulai malas untuk bangun misa pagi, dia akan berbicara, "Bangun nak." Itu adalah suara Roh Kudus. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami. Itu bukan suara kita sendiri. Kalau saya tutup telinga, waktu itu saya nggak mau dengar, saya mau tidur lagi. Suara itu akan hilang. Besok mungkin ada lagi, tetapi selama saya belum taat untuk bangun, Roh Kudus tidak akan berbicara lebih lanjut. Tetapi ketika saat saya mau taat, saya bangun untuk misa, saya bisa mendengar lagi suara selanjutnya. Kadang dia berbicara sesuatu lagi untuk saya di saat saya misa. Jadi suara Roh Kudus awalnya pasti untuk pertobatan kita pribadi. Roh Kudus tidak akan langsung menyuruhmu, "Pergilah ke kota Niniwe dan pertobatkanlah 120.000 orang seperti Yunus." Pasti untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mendapat suara, saya harus pergi ke sebuah kota mempertobatkan kota itu kita harus kembali lagi cek, benar nggak itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus pasti dimulai dari yang sederhana untuk kita pribadi dulu. Contoh lain, ketika kita kesal sama seseorang, kita jengkel, kita marah, Roh Kudus akan berbicara, "Ampuni, ampuni nak." Ada suara itu. Kadang dia meneguhkan lagi di dalam firman-Nya, selalu seiring dengan firman Tuhan. Dia senang ketika kita peka dan taat. Ketika kita mau taat, contoh dalam pengampunan tadi, sesuai yang dia minta, dia baru akan berbicara lagi. Kita akan mendengar lagi suara berikutnya. Tetapi kalau kita mengeraskan hati untuk tidak mengampuni, kita akan stuck di situ. Roh Kudus akan diam, menanti ketaatan kita. Jadi ketaatan akan suara Roh Kudus itu pasti akan membawa kita semakin naik ke tangga berikutnya. Makin hidup di dalam kemuliaannya, kemenangannya, kemenangan demi kemenangan. Itu adalah ketaatan, reward dari ketaatan ketika kita mau melakukannya. Tetapi ketidaktaatan akan membawa kita makin turun. Kita ingat cerita Yunus yang tidak taat sampai dia turun ke dasar laut dan masuk ke perut ikan. Ada satu kisah lagi tentang Raja Saul. Ketika dia mulai tidak taat, di 1 Samuel 28 ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia.
baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi ketika Raja Saul mulai tidak taat, berulang-ulang tidak taat, akhirnya Roh Kudus berhenti berbicara kepadanya. Saya ingin mulai men-sharingkan pengalaman saya mendengar suara Roh Kudus di dalam pelayanan ini. Sebelum saya memulai pelayanan ini, saat itu sedang pandemi 2020 dan toko-toko sepatu kami tutup. Karena semua mall tutup, Tuhan izinkan kita semua diam dan tenang di rumah. Tetapi saya tidak peka, karena saya orang yang sulit sekali untuk diam. Saya cari lagi kegiatan dari rumah. Kami bisnis kuliner, dan saya sangat asik dengan rutinitas itu. Sibuk sekali, orderan begitu banyak. Jiwa jualan saya menggebu-gebu. Suatu hari saat saya sedang melihat list nama-nama yang PO makanan, dengan penuh semangat saya mencatat. Tiba-tiba Roh Kudus bertanya, "Anakku, kamu senang dengan list nama-nama itu?" Karena saya senang, saya jawab, "Iya Tuhan, saya senang," dengan penuh semangat. "Ramai Tuhan, makasih Tuhan." Saya pikir Tuhan ingatkan saya untuk bersyukur atas berkat-Nya. Tapi saat itu Tuhan menjawab, dan saya saat itu merasakan ada kesedihannya. "Bukan list nama itu yang aku mau, nak." Seakan-akan ada list nama lain, tapi saya nggak mengerti saat itu. Saya hanya merasakan Tuhan sedih karena saya begitu sibuk. Saya juga sempat merasa Tuhan mau mulai ambil kesenangan saya. Padahal 5 senjata saat itu saya lakukan terus. Dan Tuhan sudah kirim satu jiwa, satu persatu jiwa. Saya mulai sharingkan bagaimana 5 senjata ini memulihkan saya, keluarga saya dipulihkan. Dan saya pikir saya bisa sambil bisnis, sambil melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ini. Saya tetap masih dengan list PO yang banyak itu. Tuhan diam. Dan saya mulai merasakan Dia menunggu saya. Saat itu, saya belajar untuk taat. Karena saya merasakan Dia menunggu saya. Walaupun berat, saya mulai taruh list-list itu. Saya mulai serahkan ke staf kami, admin kami. Sambil hati saya bertanya, "Tuhan, toko sepatu semua sudah tutup. Jualan makanan juga nggak boleh. Tuhan mau apa dengan hidup saya?" Tuhan tidak menjawab lagi. Sampai saya mulai diam. Saya mulai tenang. Saya mencari lagi suaranya di dalam keheningan. Belajar rela dan ikhlas menyerahkan semua kesenangan saya tadi. Dari situ Tuhan mulai kirimkan jiwa-jiwa untuk mulai dituntun di dalam kelompok 1 RPH. Hanya ada 5 orang. Saya sharingkan 5 senjata. Saat itu belum namanya retret pemurnian hati. Saya namakan program 33 hari. Karena waktu saya melakukan secara pribadi, saya namakan itu program 33 hari. Sore itu, saya dan Pak Paulus masih jalan sore. Dan saya belum tahu mau ngomong apa nanti Zoom nanti malam. Saya sampaikan ke Pak Paulus, saya mau komsel. Saya mau sharingkan aja 5 senjata ini. Kamu bisa bantu nggak di firman? Pak Paulus kan begitu semangat kalau ngomong firman. Dia langsung okein. Nah, malam itu sesi pendahuluan kelompok pertama. Tanpa ada perencanaan jauh-jauh hari dan mengalir acaranya. Saya melangkah setapak demi setapak mengikuti suaranya. Saat kelompok 1 ini berjalan, Tuhan baru kasih tahu saya dalam mimpi saat itu. Namanya retret pemurnian hati. Saya terbangun. Saya masih bertanya, oh ini retret. Jadi selama ini yang saya lakukan itu retret pribadi. Sejak itulah saya baru tahu namanya retret pemurnian hati.
Jadi nama itu bukan saya yang menamakan. Saya juga nggak tahu itu nama apa artinya. Banyak yang bertanya mengapa namanya pemurnian hati. Saya sendiri pun tidak tahu awalnya kenapa. Buat saya namanya juga agak aneh, pemurnian hati. Itu sesuatu istilah yang belum pernah saya dengar. Tetapi setelah sekian lama saya makin mengerti, Tuhan ingin kita semua memiliki hati yang murni dengan 5 senjata ini, untuk menjadikan hati kita menjadi tempat tinggalnya yang kudus. Itulah asal-usul nama retret pemurnian hati. Setelah selesai kelompok 1, puji Tuhan ada 2 ibu yang mengalami mujizat. Salah satunya nanti akan kita dengarkan kesaksiannya. Ada sukacita yang luar biasa melihat mereka mengalami pemulihan. Saya tidak tahu kalau retret pemurnian hati ini akan berjalan sampai hari ini, dari tahun 2020. Setelah melayani RPH sampai kelompok 15 ini dengan peserta yang daftar namanya, listnya itu sampai 200 peserta. Saya mendapat list nama yang begitu panjang dari Pak King. Saya baru mengerti ini list-list nama yang Tuhan inginkan. Dulu saat saya melihat list nama PO yang masuk, saya begitu senang karena artinya omsetnya pasti banyak. Tapi sekarang saat saya melihat list nama yang daftar retret, ada sukacita berlipat-lipat ganda yang jauh lebih besar daripada melihat list PO kuliner itu. Saya tahu jiwa-jiwa yang daftar ini akan mengalami kasih Tuhan. Mereka akan mengalami hidup yang baru. Mereka akan mengalami keluarganya dipulihkan, yang terikat dibebaskan. Jiwa-jiwa ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sukacita itu lebih dari melihat omset ber-MM saat kami buka toko sepatu dulu. Sukacita ini dari Tuhan dan tidak hilang, dan membuat saya merasakan apa arti hidup yang sesungguhnya. Dan hidup saya yang paling bahagia dari lahir sampai setua ini, saya baru mengalami bahagia yang sesungguhnya setelah taat di dalam panggilannya ini. Itulah ketaatan. Iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Ketaatan adalah bukti dari iman. Taat tanpa iman itu mungkin, tetapi iman tanpa ketaatan tidak mungkin. Iman itulah yang membuat seseorang berani membayar harga untuk sebuah ketaatan. Karena ketaatan bisa menuntut pengorbanan, merebut zona nyaman, bahkan hidup kita. Seperti kisah saya tadi, saya harus stop bisnis saya, kesenangan saya. Dan juga ketika kita bisa lihat kisah Abraham. Ketika Tuhan meminta dia untuk taat, dia harus mengorbankan anaknya Ishak. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Dari ketaatan itulah Tuhan melihat percaya dan cinta kita kepada Dia. Ketika Roh Kudus berbicara, Dia tidak menjelaskan panjang dan lebarnya. Dia tidak menjelaskan begitu panjang. Dia hanya mau melihat ketaatan saya melangkah 1 tangga. Baru dia menunjukkan tangga berikutnya. Dan terus berjalan lewat tuntunannya, lewat suaranya. Ketika kita taat dalam perkara kecil, dia akan mempercayakan lebih lagi. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Suara Roh Kudus selalu dimulai dari hal sederhana untuk kita pribadi. Ketika kita mau taat, dia akan mulai mempercayakan yang lebih besar. Saya mau sharingkan tentang saat teduh. Bapak, Ibu, Suster, saya ceritakan tentang ketaatan, tentang pelayanan ini berkembang sampai hari ini.
Bukan berarti saya selalu taat di hadapannya. Saya juga bukan anak yang selalu taat di hadapannya. Ketika Roh Kudus berbicara, banyak hal yang saya tidak mengerti. Kadang mengambil zona nyaman saya, kadang menuntut pengorbanan yang saya merasa sulit untuk saya lakukan. Saya juga diproses, tidak langsung semuanya saya taat. Contoh adanya saat teduh. Ini juga butuh ketaatan akan suaranya. Beberapa kali Tuhan bangunkan saya untuk saat teduh pribadi. Saya sulit sekali untuk taat. Buat saya, bisa bangun misa setiap pagi itu aja sudah prestasi besar dalam hidup saya. Saya sulit sekali untuk bangun pagi. Kalau disuruh bangun pagi lagi jam 4 untuk saat teduh, itu berbulan-bulan saya nego dengan Tuhan. Sampai akhirnya saya terdesak ketika menghadapi peserta yang ikut RPH. Dia ribut dengan suaminya. Sudah berulang kali konseling, mereka baikan, ribut lagi. Sudah doa pelepasan, baikan, ribut lagi. Dan hari itu suaminya WA saya. Dia bilang dia sudah tidak tahan. Dia mau kabur dari rumah. Hari itu saya sedih sekali. Iblis mulai mengintimidasi saya. Vila, kamu benar-benar membuang waktumu. Lihat, kamu tidak akan berhasil. Buat apa pelayanan kayak gini? Mendingan kamu fokus kembali ke bisnismu. Sekarang sudah nggak pandemi. Fokus cari uang buat masa depan anak-anakmu. Buat apa kamu pelayanan di sini? Saat itu kami masih di Bali. Saya merasa sia-sia semua yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya pelayanan, memberikan konseling, doain, dan hari itu mereka mau berakhir, rumah tangga mereka mau berakhir. Saya nangis saat itu dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya sudah memberikan semua yang saya bisa. Saya nangis di hadapannya. Saya benar-benar merasakan tidak berdaya. Tiba-tiba saya mendengar suaranya. Saat teduh. Tanpa pikir panjang saya langsung WA orang ini. Saya bilang besok kita saat teduh. Karena saya nggak tahu saat teduh itu harus ngapain aja, saya WA Feni. Feni mungkin ada di sini. Saya diskusi dengan Feni. Kita mau apa nanti di saat teduh? Saya juga belum mengerti alurnya. Saat itu belum ada tim pelayan. Saya ajak peserta-peserta lain, 5 orang kalau nggak salah saat teduh pertama. Itulah hari pertama saat teduh kita, bahkan saya nggak catat tanggalnya. Saya tidak pikir panjang saat itu akan berlangsung tiap hari. Yang penting saya pikir selamatkan dulu keluarga ini. Dan saya mau taat ketika Tuhan Roh Kudus berbicara saat teduh. Saya mulai lakukan, kalau nggak salah itu hari Kamis. Jumat saya paksakan bangun lagi. Selesai saat teduh Jumat, saya mulai merasa saya harus istirahat Sabtu Minggu. Tiba-tiba ada satu peserta bilang, puji Tuhan saat teduh itu sangat membantunya. Dia nggak sabar menunggu saat teduh besok Sabtu dan Minggu. Saya nggak jadi mengumumkan untuk off Sabtu Minggu. Saya diam, saya pikir oke, nggak apa-apa, Sabtu Minggu jalan juga. Yang suaminya mau kabur juga kesaksian, dia menjadi tenang dan suaminya nggak jadi kabur. Istrinya jadi kalem habis saat teduh. Saya nggak jadi sampaikan ke peserta bahwa akan ada off Sabtu Minggu. Akhirnya jalan terus tiap hari. Makin berjalan, makin rame yang ikut dan mengalami kekuatan di saat teduh. Minggu pertama, kepala saya putar-putar. Saya berjalan seperti di awan, saking kurang tidurnya. Karena saya tidak biasa tidur siang, dan itu benar-benar minggu yang berat. Ketaatan menuntut harga yang harus dibayar. Ada zona nyaman yang harus dikorbankan. Tetapi ketika kita berhasil taat, Tuhan akan membawa kita naik ke level berikutnya. Ada promosi di sana. Ada kepercayaan yang lebih lagi Tuhan berikan.
urapannya menyertai pelayanan KPH ini ketika kita mau melayani dengan ketaatan. Dari saat teduh itulah muncul pelayan-pelayan KPH yang dipakai Tuhan luar biasa saat ini. Itulah sharing saya tentang ketaatan. Betapa pentingnya kita taat kepada suaranya. Betapa pentingnya kita mau peka, belajar untuk peka dan taat kepada suara Roh Kudus. Dulu saya juga takut mendengar suaranya, karena saya juga takut disuruh sesuatu yang saya nggak suka. Kadang kita merasa kita lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita daripada Tuhan. Kita sering curiga kalau Tuhan mau minta kita lakukan sesuatu yang butuh pengorbanan dan bayar harga. Kita penuh perhitungan untung rugi. Iblis paling senang kalau kita gagal peka dan taat mendengar suaranya. Karena itu, dia akan selalu menggoda kita untuk tidak peka, untuk tidak baca firman Tuhan, untuk tidak hidup di dalam roh. Dan ketika kita sudah bisa peka pun, dia akan mengganggu, menggoda kita supaya tidak taat. Jadi betapa pentingnya kita belajar untuk tetap setia, peka dan taat akan suara Roh Kudus. Karena dari situlah kita akan dibawa oleh Tuhan naik lebih tinggi lagi, keimanan yang lebih tinggi lagi, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita dengarkan kesaksian dari Ibu Vero. Bu Vero sudah siap? Sudah ada belum ya? Silakan diambil. Oke, Bu Vero ini pesan. Selamat malam, Vila. Kedengaran, Ben. Kedengaran, Bu Vero, silakan. Begini, Mana ya? Saya belum lihat. Saya ikut pertama. Saya dari Tegal, dari paroki Hati Kudus Yesus. Selamat malam, Pak Paulus. Waktu pertama saya ikut itu belum ada kelompok-kelompokan ya, Ben. Waktu itu habis retret SHBDR itu ya. Pada hari pertama, hari ke-1 sampai ke-4, awalnya saya ikut lancar, semangat karena ada sukacita dan mencoba untuk terus mengikuti apa yang Vila nasihatkan. Pada hari ketiga itu anak saya justru malah kena COVID. Dan COVID itu waktu itu rasanya lagi kejam-kejamnya. Dan pada hari ke-7 saya gagal. Saya berhenti, nggak ikut lagi. Tapi pas kebenaran itu juga Vila telepon saya menanyakan kabarnya. Rasanya saya seperti setengah ditarik lagi. Vila bilang, ayo Bu, dilanjutkan lagi. Padahal saya sudah banyak alasan mencoba. Saya nggak bisa biasa bangun tidur, nggak biasa bangun pagi. Saya nggak bisa tidur kalau malam. Tapi begitu telatennya Vila terus menampingi saya. Dan pas waktu itu malamnya ada pencurahan Roh Kudus, saya paginya mulai lagi dengan 5 senjata itu. Puji Tuhan, walaupun agak berat, tapi tetap saya jalani. Karena tujuan saya itu ingin mendoakan mama yang sudah lama stroke. Dan pada hari yang ke-15 itu, tanpa disadari juga kok saya bisa tidur sore-sore. Sehingga saya bisa misa pagi dengan lebih segar lagi, dengan kesehatan yang lebih baik lagi. Padahal sebelumnya itu saya menderita insomnia itu begitulah sejak saya masih gadis. Dan berusaha berobat ke dokter mana-mana pun tetap saja hasilnya. Sampai saya itu mencoba terapi yang digigit lebah, badan saya sampai panas 2 hari, tetap saya tidurnya kadang jam 4, kadang jam 2, itu nggak bisa tidur. Dan dari ke-16, 17 itu sampai ke 33 itu
saya benar-benar dapat tidur. Saya bisa lepas dari obat tidur. Keinginan saya yang untuk mendoakan mama, tapi diberi bonus Tuhan untuk kesembuhan dari insomnia. Padahal sedikit pun saya tidak pernah meminta Tuhan untuk bisa tidur. Waktu itu tidak pernah terpikirkan bahwa saya minta Tuhan saya bisa tidur. Enggak. Tapi benar-benar Tuhan itu menyembuhkan saya. Dan sampai sekarang saya berusaha untuk tetap taat, berusaha berjuang untuk terus melakukan kata itu. Dan ya masih banyak lagi buah-buah yang saya rasakan. Itu saja sih. Terima kasih Bu Vero. Sudah, Fer. Luar biasa kuasa Tuhan ya. Sembuh dari insomnia dari gadis. Luar biasa. Kita sekarang masuk ke dalam doa ya. Kita siapkan hati kita untuk doa. Segala perkara. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita mempunyai penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Amin. untuk kesetiaan-Mu, Amin. untuk kesabaran-Mu menuntun kami. Ketika Engkau berbicara satu kata kepada kami, seringkali kami mengabaikan kata itu. Seringkali kami ingin mendengarkan suara yang lain, suara jawaban untuk persoalan hidup kami, suara jawaban untuk persoalan ekonomi kami. Tetapi kami tidak mau mendengarkan kata pertama yang Engkau ucapkan kepada kami. Tuhan, kami sadar Tuhan, tanpa kami menanggapi satu kata pertama itu, kata-kata selanjutnya tidak akan muncul lagi daripada-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, sekiranya selama ini
Kami tidak peka, kami tidak taat mendengarkan suara-Mu. Kami merasa diri kami terlalu pintar. Kami merasa kami tidak membutuhkan Engkau. Pada malam hari ini ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami akan berusaha masuk ke dalam keheningan, di dalam keheningan hati kami, untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, seperti Maria. Dia mengambil posisi yang tepat, duduk diam mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Engkau mengingatkan kami pada malam hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu yang penuh dengan segala permohonan. Pandanglah setiap permohonan ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang retret, Engkau sertai perjuangan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau tuntun, Engkau bimbing mereka. Amin. Engkau bawa mereka keluar dari padang gurun dengan hati yang sudah murni. Amin. Sertai mereka Tuhan, karena kami tahu setiap tindakan sekecil apapun untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, pasti mengalami serangan iblis. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus anak-anak-Mu yang sedang berjuang di dalam retret RPH ke-15. Darah suci-Mu melindungi mereka, tutup bungkus mereka. Jauhkanlah mereka dari segala macam serangan apapun juga. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pemulihan keluarga Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini ada di hadapan layar maupun yang tidak ada. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan di dalam hati mereka, anak-anak-Mu, yang memohon untuk pemulihan keluarga mereka, yang mengharapkan suaminya kembali, yang mengharapkan istrinya bertobat. Saat ini Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Engkau hancurkan segala roh-roh perpecahan di antara mereka. Engkau juga kembalikan anak-anak kami. Jaga, lindungi, dan peliharalah mereka. Jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Untuk pemulihan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, bukan hanya yang tertera ini Tuhan, tetapi begitu banyak keluarga-keluarga, jiwa-jiwa yang tertekan karena persoalan ekonomi Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berdoa dengan iman. Segala ekonomi yang saat ini mati, keuangan yang sedang mati, saat ini kami mau perintahkan hidup kembali di dalam nama Yesus. Jalan yang buntu saat ini kami perintahkan terbukalah di dalam nama Yesus. Segala berkat-berkat yang tertutup kami percaya di dalam nama-Mu Yesus. Engkau akan buka, Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Amin. Engkau selalu menyediakan kepada kami apa yang kami butuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang
untuk membawa dan memberikan segala kelimpahan kepada anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang sedang tertawan oleh kuasa kegelapan, apapun juga bentuknya itu Tuhan, serangan dari santet, dukun, apapun bentuknya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Amin. Kuasa-Mu jauh melampaui semua kuasa itu. Karena di bawah kolong langit ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus manusia dapat diselamatkan. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, mereka yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun di tempat mereka masing-masing. Tuhan, sakit penyakit ini tidak akan membahayakan mereka, tetapi akan menyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Sakit Dalam penyakit nama ini Yesus. akan membawa mereka semakin dekat kepadamu. Amin. Segala sakit penyakit yang mengikat anak-anak-Mu, saat ini kami perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang ditimbulkan oleh iblis, kami perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Enyahlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk para pelayan-Mu Tuhan, di dalam tim komunitas pemulihan hati, tim doa, tim saat teduh, PH Kids, PH Teen, dan untuk semua fasilitator-Mu Tuhan, pelayan pujian, pelayan firman, Tuhan, Engkau pandang mereka Tuhan. Biarlah lewat pelayanan ini, lewat waktu yang mereka berikan Tuhan, Engkau semakin memurnikan mereka, Engkau mengurapi mereka menjadi indah di mata-Mu, menjadi siap untuk Engkau pakai demi kerajaan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga buat anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang menyumbangkan materi maupun doa untuk pelayanan ini Tuhan, Engkau yang membalas mereka Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, kami juga tidak ingin tahu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tahu. Kami percaya Engkau yang akan membalas setiap tangan-tangan yang sudah membantu di dalam pelayanan ini. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang memandang hati mereka yang tulus. Mereka akan mendapat upah dari Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini. Engkau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah suci-Mu. Mereka akan menjadi pemenang di dalam setiap peperangan mereka. Mereka akan selalu tampil menjadi pemenang untuk memenangkan keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan kesaksian atau tanggapan atau respon terhadap tema malam ini, dipersilakan. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Oke, kita mulai ya. Yang belum buka kamera bisa buka kamera dulu. Ini ada 7 slide. Saya tunggu dirapiin dulu rambutnya. Kasih senyum yang manis. Pakai lipstick dulu ya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Main musik ya. Yang mengiringi kita masuk ke hadirat Tuhan. Silakan. Ya. Lanjut ya. Ya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang keenam. 1, 2, 3. Slide terakhir ya, tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan. Lanjut, Pak. Masih ada waktu 10 menit. Siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap tema malam ini? Silakan. Di-unmute. Poin yang didapat